jihad menurut Pak Ibrahim sendiri gimana? Ya bukan tempatnya. Bukan Ya, tempatnya, bukan ya. tempatnya. Tempatnya Ya. di Palestina, di Irak sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 26 Mei 2021 tim deradikalisasi bersama mitra deradikalisasi atas nama Ustadz Ibrahim Sungkar ya, gitu Ustadz ya, sedang berada di Sukoharjo memantau langsung kegiatan pembinaan dan pendampingan khususnya peternakan kambing yang tempo hari kita dapat perhatian dan kontribusi dari Pegadaian, terutama kandangnya dan kambing-kambingnya sebanyak 40 ekor. Dan inilah yang kita harapkan agar kita bisa kembangkan. Namun sebelumnya, Ustadz Ibrahim, kita ingin mengetahui dan mendengarkan testimoni. Yang pertama adalah kenapa dulu sampai bisa terikut dengan paham radikal, dan yang kedua, berapa lama dalam lapas dan kenapa pada titik poin mana menjadi ada titik balik untuk menyadari bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak tepat untuk di negara yang kita cintai. Dan yang terakhir, harapan kita ke depan dan teman-teman binaan di wilayah Solo Raya ya, untuk kita kembangkan dengan berbagai macam jenis usaha, diantaranya peternakan kambing ini, karena di BMPT ada program sinergitas kementerian dan lembaga, misalnya pengembangan ternak kambing, ya, Kementerian Pertanian bisa lebih memperkuat bibit-bibit kambing atau bibit ternak ayam atau tanaman lainnya yang cocok di sekitar wilayah Pak Ibrahim ini yang sangat luas dan cerah, segar seperti ini. Tafadhal, Ustaz. Ya, jadi dulu saya nggak sadar aja. Dulu sebetulnya saya nggak ada hubungan ke teman-teman itu. Oh iya. Cuman kebetulan saya itu punya usaha ternak kambing, motong kambing, juga menerima pesanan untuk masakan untuk acara Akikah. Pengajian, akikoh itu. Oh, udah lama ini Udah ternak lama, kambing ya? sebelum saya masuk pun saya sudah usaha itu gitu. Oh iya. Nah, kebetulan pas ada acara pengajian, terus saya sering dipesan tuh cateringnya ke tempat pengajian saya itu. Nah, jadi mau nggak mau kan saya kumpul sama teman-teman itu, kumpul sama teman-teman itu. Nah, kebetulan ada beberapa teman yang sudah ya dari awal semenjak itu ada beberapa yang kenal, tahu, akhirnya terus mengadakan ya suka pendekatan itu biasa mampir ke kandang, ke rumah gitu. Nah, akhirnya dia tuh sekali tempo itu suka mampir, kadang suka minta, karena sudah akrab, suka minta makan, suka ini mampir itu. Masak apa nih? Tanya masak apa? Kambing, kalau kambing dia nggak mau. Kalau masak ayam atau entok baru mau, atau bebek baru mau itu. Nah, terus dia ada teman saya ini, dia ngajar di dekat kandang, jadi kan lebih dekat. Kandang di mana dulu? Kandang dulu di Losari, Semanggi. Iya, nggak jauh dari sini. Sebelum saya kena itu, pas waktu momen itu saya dititipin ember sama teman saya itu. Isi apa itu ember? Isinya nggak tahu saya isi ember itu. Tapi ternyata setelah sampai Jakarta, sampai diperiksa ke itu, katanya ini bahan peledak itu loh. Cuman saya nggak tahu apa itu. Dititip sama Pak Ibrahim untuk dibawa kemana? Atau disimpan? Ya, disimpan aja. Disimpan aja. Tadinya sebetulnya bukan disimpan, hanya titip sementara transit gitu loh. Nah, saya kan lagi repot, lagi sibuk terima pesanan untuk acara haul, ada acara haul. Toko. Jadi, iya, haul itu acara untuk haul habaib itu loh. Acara haul-haulan itu ulang tahun apa gimana. Nah, jadi saya tiap hari motong hampir 50 ekor. Itu waktu itu. Jadi kan saya repot. Jadi si teman saya itu nitip ember itu, saya nggak perhatian tuh ember tuh isinya apa. Tapi yang nitip ember itu kena pasal juga kan? Ya tetap kena pasal, tetap kena pasal karena dia harus tanggung jawab kan. Akhirnya berlanjut cerita. Berlanjut sudah dijemput. Sudah 8 bulan.
posisi ember nggak tahu di mana, pertama teman saya ditanam, tetap posisi nanam juga saya nggak tahu. Nggak taunya dari teman-teman yang sudah kena itu, sudah kepegang, terus saya ngembet ke saya, itu nyambung ke saya. Ya, saya ditanya nggak tahu apa-apa posisi itu. Itu berawal dari itu. Ini musibah ini yang kena. Terus sampai tiba ke Jakarta, ke Depok, akhirnya di Mako. Di Mako. Berapa lama di Mako? Brimob, kalau nggak salah 1 tahun lebih lah. 1 tahun. Sampai saya dipindah baru ke lapas. Ke lapas. Vonis berapa tahun? Vonis 4 tahun. Kemudian dalam lapas, ya kegiatan di dalam yang biasa kan, saya sebagai seorang Muslim kan ya saya biasa ibadah, sholat, ngaji, baca Quran. Terus ya kumpul sama teman-teman lapas lainnya yang napi-napi lainnya, itu biasa kegiatan saya hanya itu. Itu hanya itu. 4 tahun. 4 tahun. Bebas bersyarat enggak? Enggak. Saya murni, bebas. Habis. Murni. Ya, karena saya dari senangnya saya jualan bisnis di dalam, sampai saya minta tempo, jangan saya keluar dulu. Iya, saya jangan keluar dulu. Saya nyelesain karena masih ada bisnis. Iya, bisnis. Utang-utang apa segala. Betul, utang-utang itu. Iya dong, harus. Di dalam, iya. Tapi enggak, ini harus keluar pula. Itu. Nah, setelah keluar nih, sekarang kita di poin ketiga. Ustadz Ibrahim sudah kembali menghidupkan usaha yang dulu maju, bahkan berapa puluh ekor setiap hari dipotong ya. Kita juga berharap agar itu bisa hidup kembali ya. Insya Allah. Gimana harapan-harapan ke depan? Ya, harapan-harapan ke depan ya mudah-mudahan ada perhatian lah dari instansi-instansi yang bisa membantu saya atau apa supaya usaha saya bisa berkembang. Kita upayakan untuk bisa mencukupi. Terus apa pesannya Ustadz Ibrahim kepada mereka yang belum merubah pikirannya, yang mau merubah, membentuk hilaf apa segala? Ya, mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar, Ibu Pertiwi lah, ke NKRI. Itu. Kalau perspektif Pak Ustadz Ibrahim gimana itu menurut jihad, menurut Pak Ibrahim sendiri gimana? Ya bukan tempatnya. Tempatnya di Palestina, di Irak sana. Di negara yang sedang berkecamuk negara Indonesia aman itu harapan-harapan kita ke depannya. Ya, saya kira itu demikian Pak Ibrahim. Kita doakan, kita support dan kita komunikasikan dengan kementerian-kementerian, terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Dinas Perkebunan dan lain sebagainya, Pemda terutama. Bapak Gubernur Jawa Tengah ini kan sangat aktif komunikasi dengan teman-teman mitra deradikalisasi ya, agar bisa ditingkatkan apa yang sudah ada dan diadakan yang belum tetapi memungkinkan untuk diadakan. Wilayah Ustadz di sini kan luas ini. Ini subur ini. Saya tempo hari ke sini kering, tandus. Kita ada tanda-tanda kehidupan. Kemarau. Ya, kemarau. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang bisa menyaksikan pengalaman testimoni dari Ustadz Ibrahim yang pernah menjalani proses pidana selama 4 tahun ya, gara-gara menerima titipan ember bukan isi kambing ya. Iya, bukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.